Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Semoga Anda diberi kesehatan, saya juga sehat. Kembali lagi bersama kami Huda Garden, bersama saya Huda. Di video kali ini kami akan sharing atau sedikit menjelaskan tentang bahaya penggunaan air cucian beras dalam penyiraman. Di video kami sebelumnya kan sudah kami buatkan ya, cara memanfaatkan limbah air cucian beras tanpa fermentasi dan langsung disiramkan ke tanaman. Tapi selain itu, kalau kita menggunakan secara ngawur atau tidak memakai takaran, ternyata bisa berdampak buruk kepada tanaman. Lu kok bisa ya? Kami sudah membuktikan. Saya eksperimen, setiap hari saya siramkan ke tanaman lidah buaya. Bukannya tanaman lidah buaya makin subur, berangsur-angsur, lama-kelamaan akan berwarna coklat dan lama-kelamaan akan mati. Kenapa kok bisa mati? Ya karena kan akarnya busuk ya, karena kan terlalu sering kami berikan air cucian beras. Kenapa ya kok bisa busuk? Ya kan ibaratnya begini ya, kalau kita makan kekenyangan itu kan ya gak enak ya. Tanaman pun juga begitu kira-kira. Karena nutrisi kan tanaman butuh mencerna ya. Jadi kan kalau dikasih setiap hari terus-menerus, nutrisi yang diserap belum selesai diserap, itu sudah dikasih lagi ya, tanaman juga akan menderita akarnya dan akan busuk. Maka dari itu kami akan menjelaskan cara aplikasi yang benar. Karena ini kan air cucian beras masih mentah ya teman-teman, atau belum diolah, ini masih fresh. Ini kami kumpulkan tadi pagi habis menanak nasi dan kami kumpulkan. Ini kira-kira 3 liter di wadah ini. Ini kita aplikasikan, ini lidah buaya ya. Lidah buaya sudah beranak 2 ini. Ini kami tanam sudah hampir 2 bulan. Kalau lidah buaya segini ya cukup setengah cangkir ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, karena kami nge-share ini itu menurut pengalaman pribadi kami ya, bukan bermaksud menggurui. Kalau tanaman jeruk purut masih segitu ya tadi kita kasih cukup setengah cangkir. Ini tabu lampot jeruk Bali yang habis turun cangkok sekitar 3 bulan yang lalu, kita kasih setengah cangkir juga. Dan yang ini adalah tabu lampot jambu biji. Kalau segini ya cukup kita kasih 1 cangkir saja ya. Pemberian nutrisi atau pemberian pupuk itu kan tidak harus banyaknya ya, tapi konsistennya. Itu tadi kami kasih 1 cangkir lagi, soalnya kan sudah agak besar ya, jadi 2 cangkir sudah cukup. Ini interval pemberian yang ideal itu adalah seminggu 1 kali ya, cukup seminggu 1 kali. Karena kita kan tidak mengandalkan air cucian beras saja ya, kita juga harus memberi pupuk-pupuk yang lain. Ini hanya pupuk selingan atau pupuk darurat, atau kalau kita kehabisan pupuk ya ini solusinya untuk mengatasi tanaman tidak ada nutrisi ya, kita kasih nutrisi dari air cucian beras ini ya. Karena kan kandungan air cucian beras kan sangat bagus. Ini tabu lampot jambu air citra ya, kita kasih cukupnya karena ini pohonnya sudah agak besar.
Jadi kita kira-kira kita kasih 3 cangkir atau 3 gelas. Ini ya teman-teman, lidah buaya yang kami eksperimen. Setiap hari kami siramkan air cucian beras tanpa jeda. Ini setiap pagi kami siram, dan inilah hasilnya. Ini tanaman lama-kelamaan akan menguning, dan ini busuk ya. Inilah dampak negatif kalau kita sering memberikan air cucian beras kalau secara asal-asalan dan diberikan terus-menerus. Dan ini kalau kita hentikan, insya Allah bisa pulih ya penyiramannya. Dan ini kami hentikan penyiramannya dan kami biarkan saja. Ini insya Allah lama-kelamaan akan pulih kembali. Kalau kita siramkan lagi air cucian beras terus-menerus setiap hari, ya lama-kelamaan juga akan mati ya, karena ini akarnya sakit, karena akar tidak mampu menyerap nutrisi yang diberikan terus-menerus. Jadi inilah negatifnya kalau kita memberikan air cucian beras. Sebenarnya sih bagus ya air cucian beras itu, kalau penggunaannya sewajarnya dan tertakar, dan intervalnya ya yang ideal. Karena kandungan air cucian beras kan mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, juga tinggi unsur karbohidrat dan vitamin B1 atau vitamin yang lain, dan masih banyak lagi kandungan air cucian beras. Jadi kita harus bijak ya teman-teman untuk menggunakan air cucian beras. Bibit cabai ini juga kami rutin memberikan air cucian beras selama 1 minggu 1 kali, dan hasilnya juga subur-subur. Kita ini sharing ya, belajar bersama-sama sesuai pengalaman kami. Kami tidak menggurui, kami juga masih belajar. Karena kan ilmu yang bermanfaat itu kan harus kita tebarkan ya. Jadi kami ini hanya sharing. Ini pengalaman pribadi kami merawat tanaman. Mohon maaf ya teman-teman, kemarin ada yang komen tanamannya masih sedikit, ya mohon maaf ya, karena kami masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.